Pemirsa, warga Palembang, Sumatera Selatan digegerkan dengan penemuan remaja perempuan berusia 13 tahun yang meninggal dunia di belakang lemari pakaian diduga dibunuh dengan cara diracun oleh kakak iparnya sendiri. Jenazah korban pertama kali ditemukan oleh kakak kandungnya di balik lemari pakaian. Sebelumnya kakak korban curiga karena korban tidak kelihatan sejak pukul 2 siang hingga pukul 5 sore pada Rabu 18 Desember. Ibu korban Asmawati mengatakan sebelum ditemukan meninggal, korban sempat bertengkar dengan kakak iparnya. Usai pertengkaran tersebut, korban diberi jamu oleh sang kakak ipar yang diduga telah dicampur dengan racun. Jasad korban saat ini telah berada di kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk dilakukan otopsi. Dan kasus ini tengah diselidiki pihak kepolisian. Belakang gerobok, belakang lemari, sudah telengkok, lada katanya walag. Sempat minum apa tadi, Bu? Tidak tahu, katanya minum jamu, kami tidak tahu. Tidak tahu. Minum jamu, gitu. Jamu dari siapa, Bu? Dari yang pelaku tadi. Siapa, Bu, itu? Rika. Menantu itu. Iya. Emang sempat keles, Bu, sering, Bu? Apa? Iya, sama yang di wanita tadi sempat kelas dulu. Polisi berhasil mengungkap pabrik uang palsu di dalam kampus 2 UIN Alauddin Makassar di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Mirisnya skandal sindikat uang palsu ini melibatkan belasan tersangka dari berbagai macam profesi, mulai dari pejabat kampus, aparatur sipil negara, hingga pegawai BUMN. Inilah top review. Fakta mengejutkan datang dari kampus 2 Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Bagaimana tidak? Perpustakaan kampus tersebut ternyata menjadi pabrik uang palsu. Dalam penggerebekan Senin 16 Desember 2024, polisi menemukan barang bukti bernilai triliunan rupiah beserta uang palsu dan juga mesin cetaknya, sejumlah mata uang asing hingga salinan sertifikat deposito Bank Indonesia dan 1 lembar kertas surat berharga negara. Kapolres Goa AKBP Reonald T. Simanjuntak menjelaskan, kasus ini berawal dari penangkapan salah satu pelaku yang diduga mengedarkan uang palsu di Kabupaten Goa. Dari pengembangan, polisi kemudian menggerebek kampus 2 UIN Alauddin Makassar di Kabupaten Goa. Berdasarkan penggerebekan di dalam kampus, polisi menyita mesin cetak asal Tiongkok. Belakangan, mesin cetak itu diketahui dimasukkan oleh tersangka AI yang merupakan kepala perpustakaan kampus 2 UIN Alauddin Makassar. Tadinya menggunakan alat yang lebih kecil, ada alat yang sudah kita sita. Mereka memesan alat yang lebih besar, yaitu alat cetak offset yang lebih besar yang tadi disampaikan oleh Bapak Kapolda, senilai 600 juta mereka beli di Surabaya. Alat itu dipesan dari Cina. Alat dari Cina. Nah, alat itu dimasukkan oleh salah satu tersangka, yaitu dengan inisial AI, itu ke dalam salah satu kampus di Goa, yaitu menggunakan salah satu gedung yaitu perpustakaan tanpa sepengetahuan pihak kampus di malam hari. Dan itu coba kami rekonstruksikan kemarin, ya, coba kami rekonstruksikan dengan 25 personil Polri mengangkat hal itu tidak mampu, jadi menggunakan forklift. Alat itu masuk dalam forklift, setelah itu didorong karena ada rodanya, yang tadi rodanya 6, sekarang tinggal 4 karena saking beratnya tidak mampu menahan beban beratnya mesin tersebut. Berdasarkan penyidikan, polisi kemudian mengembangkan kasus hingga total menangkap 17 tersangka. Selain melibatkan kepala perpustakaan kampus 2 UIN Alauddin Makassar, belasan tersangka sindikat uang palsu ini juga berasal dari berbagai profesi. Di antaranya aparatur sipil negara Provinsi Sulawesi Barat hingga pegawai bank BUMN. Atas perbuatannya, ke-17 tersangka dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Para pelaku juga terancam hukuman 10 tahun hingga seumur hidup. Sementara selain menahan 17 tersangka, polisi juga masih mengejar 3 orang yang telah masuk dalam daftar pencarian orang. Penyidikan ternyata ada pertama dari saudara M yang telah melakukan transaksi, ada di belakang melakukan transaksi dengan saudara AI untuk melakukan jual beli uang palsu. Nah, ini uang palsu ini perbandingannya 1:2, jadi 1 asli 2 uang palsu. Terus kemudian transaksi ini juga melalui beberapa tersangka
tersangka yang lain. Jadi mereka di belakang ini 17 orang ini perannya berbeda-beda. Ya, tapi peran sentralnya ada saudara AI. Kemudian juga saudara S. Kemudian ada saudara ASS. Saya sengaja tidak sebutkan karena belum memperoleh kekuatan lebih lengkap, jadi harus singkatan. Tapi yang jelas tersangka sudah kita tangkap. Ada juga yang DPO juga, tapi mudah-mudahan modul hasilnya yang dari hasil keterangan mereka itu DPO-nya akan kita tangkap juga. Menanggapi kampus 2 UIN Alauddin Makassar dijadikan pabrik uang palsu, Rektor Hamdan Johanis mengaku malu sekaligus geram. Ia pun memastikan tersangka AI dan satu staf UIN Alauddin Makassar langsung diberhentikan secara tidak hormat. Saya hadir di sini selaku Rektor UIN Alauddin. Itu bukti nyata dukungan kami terhadap polisi untuk mengungkap kasus ini sampai ke akar-akarnya. Selaku pimpinan tertinggi di UIN Alauddin, selaku Rektor, saya marah, saya malu, saya tertampar. Setengah mati kami membangun kampus, membangun reputasi bersama pimpinan. Ini hadir semua, Warik 1, Warik 2, Warik 3, Kepala Biro. Dengan sekejap dihancurkan. Itulah sebabnya kami mengambil langkah setelah ini jelas kedua oknum yang terlibat dari kampus kami langsung kami berhentikan dengan tidak hormat. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan Rizky Ernardi Wimanda mengapresiasi keberhasilan polisi dalam mengungkap sindikat uang palsu. Ia pun menyinggung adanya indikasi uang palsu yang dicetak para pelaku telah beredar luas di masyarakat. Jadi uang palsu yang ditemukan di sini ini seperti gunung es. Ya. Jadi permukaannya saja, tetapi yang beredar mungkin sudah banyak. Ya, kita tidak tahu. Ini kalau secara kasat mata itu susah untuk dikenali, tetapi Bank Indonesia untuk memastikan uangnya itu berkualitas, maka ada di pecahan 100.000 ini ada 11 atau lebih dari 10 security features yang ada. Ya, selain ada bahannya ada khusus, kemudian ada pengamannya, watermark, terus electrotype, kemudian ada intaglio, jadi pencetakan yang kasar, recto verso, jadi kalau dilihat di terawang itu saling melengkapi, ada multicolor latent image, nah ini paling susah dipalsukan, ya. Kemudian ada latent image, ada blind code, kemudian ada color shifting, ini juga susah dipalsukan, ada UV filter, kalau UV itu bisa gampang ya dipalsukan, tapi ada satu lagi namanya microtext, jadi tulisannya kecil-kecil sekali dan itu sangat susah dipalsukan. Selain juga dengan nomor seri yang satu sama lain pasti beda. Sebelumnya uang palsu yang dicetak di kampus 2 UIN Alauddin Makassar ini diketahui telah tersebar di Kabupaten Goa dan Wajo, Sulawesi Selatan, serta ke Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Namun tak menutup kemungkinan uang palsu tersebut telah beredar luas ke daerah lain. Sejauh ini, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Yudiawan Wibisono meminta masyarakat tak perlu panik karena uang palsu yang sempat beredar itu sudah ditarik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.